Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan bercerita tentang eh, seseorang yang sangat luar biasa yang bernama Harry Houdini. Harry Houdini, orang Hungaria ya yang berimigrasi ke Amerika pada zamannya, dan ini adalah pesulap terhebat di zamannya. Ya, dia melakukan aksi-aksi yang sangat luar biasa, terutama aksi-aksi untuk escape ya, melarikan diri. Ya, cerita yang paling fenomenal adalah ketika dia dimasukkan di dalam gentong, ya, di dalam tong. Lalu kemudian dia ditutup tongnya dan kemudian dijatuhkan di air terjun Niagara. Edan ya, itu gila banget karena saya pernah ke air terjun Niagara. Saya lihat tuh memang air terjun itu segila apa ya. Nah, jadi lain kali Anda harus ke New York, harus pergi ke air terjun Niagara, Anda lihat tuh air terjun itu kayak apa, dan bayangin kalau Anda dimasukkan ke dalam tong, lalu kemudian dihanyutkan, lalu kemudian ikut arus dari atas ke bawah melewati air terjun Niagara, itu gimana ya? Mana mungkin bisa hidup, tapi ternyata dia masih bisa hidup. Ya, ini orang yang sangat luar biasa, ahli melarikan diri, escape ya. Tangannya diborgol, dikubur hidup-hidup juga pernah, nggak ada masalah. Jadi dia sangat hebat sekali. Nah, saking hebatnya orang ini, lalu kemudian dia ini membuat sebuah sayembara. Ya, dia namanya pesulap ya, namanya pesulap atau magician atau apapun, entertainer pada saat itu ya. Itu kan selalu membuat satu hal yang baru agar menyita perhatian orang. Ya, agar orang selalu atensinya kepada dia ya. Kenapa kok dia mau masukin tong lalu kemudian ke air terjun Niagara misalkan, dia karena dapat atensi kan. Ya, jadi kalau dia ini selalu buat sensasi ya, buat apa namanya, buat apa nih, what next gitu. Nah, lalu kemudian di tahun 1926, teman-teman, dia ini membuat sebuah sayembara ya. Dia mengatakan bahwa saya itu bisa menahan pukulan orang terkuat sekalipun. Ya. Nah, lalu kemudian dia pergi ke jalanan, lalu kemudian dia itu menantang siapapun ya. Siapapun yang bisa meninju dia, dan ternyata betul. Ya, ditinju kayak apapun perutnya ya, kuat sekali ya. Ya, dia tuh memang benar-benar sudah mempersiapkan semuanya. Semuanya sudah dipersiapkan dengan sangat-sangat matang ya. Jadi sudah dipukulin banyak yang mencoba challenge ini, wah, dia tetap kuat. Luar biasa ya, perutnya benar-benar kuat. Tapi apa namanya, dia terus mengatakan, ayo siapa yang bisa menjatuhkan saya. Nah, sampai satu saat ya, namanya orang lagi sial, nggak ada yang tahu ya. Satu saat ada orang namanya Gordon Whitehead. Ya, dia adalah seorang student, artinya seorang pelajar, bukan atlet profesional, cuma pelajar. Ya, nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Ini adalah ada anak sekolahan dari Montreal yang kebetulan mungkin juga dengar tantangan yang diomongkan oleh Harry Houdini. Lalu kemudian dia diam-diam ketika Harry Houdini mungkin mau show, dia nyelinap ke dalam dressing roomnya, ya, tempat ganti bajunya. Lalu kemudian langsung memukul si legenda ini tanpa persiapan ya. Jadi bayangin, tadi dipukul sama mungkin petinju hebat ya, mungkin atlet jago bela diri. Semuanya itu mendal, gak ada masalah karena mungkin si Haryodini itu penuh persiapan. Mungkin dia main napas dulu, mungkin perutnya dikerasin, kita nggak tahu ya. Mungkin ada triknya sehingga supaya perut ini bisa tahan terhadap pukulan. Ya. Nah, tetapi kemudian sekarang tiba-tiba pas hari hanya, hari sialnya, ya, ada eh, siswa ya, jadi kan amatir kan ya, bukan berarti jagoan, kan cuma amatir yang cuman murid aja biasa, anak ingusan yang namanya Gordon Whitehead ini, dia memukul langsung si Harry Houdini ini. Ya, secara teori pukulannya dia ini pasti gak akan sekeras atlet ya, gak akan sekelas orang yang jago bela diri. Ya, permasalahannya si Houdini ini tidak siap. Jadi dia mungkin lagi nyanyi-nyanyi, mungkin dia lagi ngelamut, tiba-tiba datang langsung dipukul di titik yang sama. Dia tidak mukul kepala,
dia tidak mukul punggung, mukul perut, teman-teman. Persis sama ketika dia lempar tantangan ini ke orang lain. Nah, apa yang terjadi? Houdini langsung kesakitan luar biasa akibat pukulan dari orang ini. Dan kemudian 9 hari kemudian Houdini tewas. Diperkirakan itu ini diakibatkan oleh pukulan dari student ini. Ya, kita nggak ada yang tahu karena zaman itu baru tahun 1926. Dan setelah itu Jordan G. White ini tiba-tiba langsung hilang, teman-teman. Nggak tahu kemana. Karena itu kita nggak tahu. Tapi kejadian ini ada. Tapi lalu kemudian Gordon kemana? Hilang udah. Nggak tahu ya, mungkin dibunuh, mungkin dia kabur, atau mungkin apa. Nah, ini ada sebuah peristiwa yang tidak diduga oleh Harry Houdini. Bayangkan ya, orang ini udah jago escaping, pernah dikubur hidup-hidup, pernah dilempar di air terjun Niagara, pernah itu aksi yang sangat-sangat mendekati maut ya. Artinya kamu benar-benar menantang maut itu aja lolos. Ya, probabilitas lolosnya tuh jauh lebih kecil dibandingkan ini, itu aja lolos. Tetapi orang yang namanya Houdini ini akhirnya mati konyol gara-gara dipukul oleh siswa. Coba tuh. Kebayang nggak? Kepikir nggak? Nah, ini yang kita maksud teman-teman dengan yang disebut dengan resiko. Ya, ini resiko. Nah, ini sekaligus kita bahas sedikit-sedikit ya. Ini yang disebut dengan resiko. Risiko adalah satu hal yang tidak kamu ketahui. Jadi sampai kapanpun kamu nggak akan pernah bisa mengetahui resiko ini. Itu disebut dengan resiko. The real risk itu ya satu hal yang tidak kamu ketahui. Karena kamu tidak tahu ini, maka kamu tentu saja nggak mungkin bisa plankan ini, nggak mungkin. Ya kalau bisa di-plan berarti belum termasuk resiko. Orang boleh memperhitungkan kira-kira risikonya apa nih. Ya sama seperti tadi Houdini, karena Houdini sudah pernah melakukan aksi yang lebih gila daripada itu, cuma dipukul ini nothing lah, kecil lah. Mungkin segala macam skenario sudah pernah dihitung, Ini nanti kalau gini, kalau gini. Semuanya sudah dihitung, seolah-olah seperti itu. Ya, tetapi balik lagi, istilah atau yang namanya resiko, ini adalah satu hal yang tidak kamu ketahui. Karena kamu tidak ketahui, maka tidak mungkin kamu bisa ngeplan, merencanakan, nggak mungkin. Dan risiko ini selalu ada. Baik dalam hidup, dalam finansial, dalam apapun namanya resiko selalu ada. Mau kamu hitung sepintar apapun, resiko akan selalu ada. Inilah kita sebut sebagai faktor X. Dalam hidupnya ada namanya faktor X yang tidak bisa kita ukur. Ya, inilah sebabnya kenapa Warren Buffett ya mengatakan margin on safety. Siapkan ruangan untuk salah. Gini kan. Ya, margin on safety. Kamu mau ngitung kayak apapun, sebisa mungkin siapkan spellingnya, siapkan jedanya. Kalau kamu salah bagaimana? Room for error. Siapkan selalu ruang. Iya, kalau enggak bagaimana? Selalu berpikir seperti kenapa? Karena yang namanya resiko ini akan selalu ada dan kita tuh nggak pernah tahu kapan resiko ini akan datang. Nggak pernah tahu. Tapi kamu harus hiduplah dengan resiko ini. Karena sekali lagi kita nggak pernah tahu. Tapi risk ada nggak? Ada. Mencoba menghindari risk nggak bisa, teman-teman. Kamu boleh sekolah sepintar mungkin. Benar, kita hanya bisa meminimalkan. Betul ya. Minimalkan. Ya. Kamu sekolah tinggi-tinggi untuk meminimalkan risiko. Betul. Ya. Tetapi tidak bisa menghilangkan risiko. 100% nggak bisa. Contoh, kita naik pesawat. Ada risiko jatuh nggak? Ada. Tapi diminimalkan. Ya kan, ada black box-nya, ya ada pelatihan pilot, ada sistem otomatiknya, ada bla 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 segala macam. Tapi tetap ada nama resiko, ada nggak? Ada. Zaman secanggih sekarang, kejadian kemarin, kejadian di Alaska Air. Ada yang pernah dengar ceritanya? Ya, itu Alaska Air terbang dari Alaska menuju ke San Francisco, maybe ya, saya lupa ya.
Lalu kemudian di tengah jalan pintunya kebuka, bayangin coba. Ya, sehingga misalnya harus putar balik. Itu kan kesalahan tolol kan. Bukan dibuka orang loh, pintunya kebuka sendiri. Itu kan kesalahan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Ya, artinya risiko tetap ada. Ya diminimalkan. Bukan berarti terus kemudian hilang. Sama cuma naik mobil kita pakai seatbelt, naik motor kita pakai helm. Itu kan untuk meminimalkan resiko. Tapi biarpun kamu pakai helm, kalau kamu nyetirnya ugal-ugalan atau pas kamu ketemu hari hanya, ya berangkat juga, bener? Ya, kita nggak pernah tahu. Tapi ini yang disebut dengan risiko. Karena itu jangan jadi orang yang jumawa. Jumawa itu sombong gitu. Ya, kamu merasa seperti saya ini udah orang paling pinter, semuanya sudah saya hitung, semuanya pasti berjalan sesuai dengan apa yang saya mau. Belum tentu. Ini yang kita sebut sebagai faktor X. Karena itu dalam dunia bisnis, dalam dunia financial, ya kadang-kadang kita itu justru malah harus menjadi orang yang pesimis. Orang yang pesimis lebih selamat daripada orang yang optimis. Oke, contoh misalkan, saya kasih contoh nih. Dalam dunia saham misalkan. Ini dalam dunia saham. Oke. Dalam dunia saham. Oke. Kalau sekarang kamu main saham, hanya bertanya seperti ini. Bisa cuan berapa? Ini kan optimis, betul? Saya nih main saham, bisa cuan berapa? Kamu optimis, lupa bahwa sepinter-pinternya kamu main saham, kamu akan bisa rugi. Maksimum loss seberapa. Inilah, seandainya kamu sudah prepare untuk ini kan enak kan? Maksud saya adalah, oke, main saham. The worst case scenario adalah, ya habis uangmu. Simple. Ya, siap nggak untuk itu? Jangan sampai kita cuma memainkan ini kan. Benar kan? Wah, ini bisa cuan sekian, bisa cuan sekian. Tapi kamu nggak menyentuh ini seolah-olah seperti resiko ini tidak pernah ada. Benar nggak? Inilah kelemahan dari kebanyakan orang. Inilah yang tidak dilihat oleh orang seolah-olah seperti everything gonna be fine, everything semuanya oke. Ya, ini yang harus kita pelajari. Jadi lebih baik kita jadi orang yang pesimis ketika berurusan dengan investasi saham, misalkan. Lebih baik kamu jadi orang yang pesimis, nggak apa-apa. Daripada kamu jadi orang yang terlalu optimis. Karena apa? Kalau kamu sekarang sudah bisa berani mengambil resiko, kamu tahu mengelola resiko, maka apa yang terjadi? Cuan akan datang dengan sendirinya, otomatis. Ya, risk management. Nggak bisa risk dihilangin, nggak mungkin. Main saham tanpa risiko, nggak mungkin. Ya, sama seperti sekarang. Bitcoin, Pak, sekarang harganya meroket, Pak. Sudah mau 70.000 misalkan sekarang. Ngeroket semua. Lalu kemudian tiba-tiba, wah, Pak, boleh nggak saya ikut main Bitcoin? Wah, sekarang Bitcoin lagi trending, wah, lagi happening, saya mau ikut. Coba saya tanya, yang kamu pikirin kan cuma ini kan? Wah, tahu gitu gue beli waktu 60K, tahu gitu waktu 40K gue beli, tahu gitu waktu 30K gue beli, udah kaya raya. Itu pola pikirmu. Sehingga 70K sekarang, kalau gue beli sekarang siapa tahu bisa jadi 100K, siapa tahu jadi 300K. Ya. Yang kamu pikirkan cuma ini kan? Ya. Kamu tidak pernah berpikir apa resiko maksimalnya. Pernah nggak berpikir kalau misalkan iya, kalau enggak gimana? Ya, tapi udah jangan pikir yang kita tuh optimis. Jangan mikir yang enggak. Kita harus optimis agar attract something good happen. No. Bukan begitu. Alangkah baiknya kalau kamu sekarang sudah mulai memikirkan, oke, kalau ternyata enggak bagaimana? Saya akan lakukan A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu jauh lebih bagus. Jadi sebelum kita memulai bisnis, sebelum kita memulai investasi, kita ngomong yang jelek dulu. Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Sehingga kalau yang jelek sudah kita omongkan, sudah kita antisipasi. Kalau yang jelek happen, ya sudah, kita sudah siap. Ini baru namanya perbedaan antara profesional dengan amatir. Kalau amatir, ya pemula, itu pikirnya cuma cuan. Yang dia pikirin cuma cuan seolah-olah matahari akan selalu bersinar. Ya lupa bahwa nanti akan ada mendung, akan ada hujan, akan ada tenggelam mataharinya. Ya, beda kan? Sementara kalau orang yang profesional, dia berpikir resiko terburuknya bagaimana. Kalau ini terjadi bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Kalau itu 30%, kalau itu 40%, kalau itu 50%. Jangan lu bilang, nggak mungkin turun, Pak. Mana semuanya satu yang naik, pasti bisa tuh turun. Itu yang harus
kita pikirkan. Oke, di next video saya akan tunjukkan lagi nanti bagaimana momen-momen itu, yang namanya resiko itu momen-momen yang kita sebut sebagai black swan itu sangat mungkin bisa terjadi. Oke, kalau suka materi-materi seperti ini, jadi saya tidak mau langsung ke saham dulu ya, pelan-pelan saya akan menggiring ke sana. Tapi kalau teman-teman suka materi-materi seperti ini, tulis di kolom komentar, kasih tahu saya bahwa kalian suka. Kalau kalian nggak suka dan tidak komen, ya, saya asumsikan ini nggak suka, ya sudah kita ganti topik aja, kita ngomongkan hal yang lain. Gitu ya, kasih saya feedback agar saya juga semakin semangat untuk membuat konten-konten seperti ini. Thank you udah nonton video ini. Kita nanti sambung lagi di pembelajaran selanjutnya. Thank you. Bye.